Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa 'ala dzalika min asyahidin wa insyaallah min al-'amilin asyahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya hadirun rahmatullah usikum wa nafsi taqwa wa taqwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kembali kita ditemukan dalam majelis kita yang insyaallah sangat dimuliakan. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, lan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian berusaha untuk lebih mengenal Kanjeng Nabi, untuk selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnah. Hadirin, izin menika dalam badhe matur dua ayat dari surat Ali Imran ingkang biasa diwaos sasampunipun atau dalam rangkaian wirid sasampunipun salat wajib. Kula apal niki niku abet alit. Ya menika kulillahumma malikal mulki. Kalau ini sampun dalam aturaken secara sepintas, tapi izin niki kalau ingin matur malih karena ada beberapa hal yang perlu diketahui, terutama terkait dengan pilkada yang alhamdulillah sudah rampung dan sudah terpilih bupati dan gubernur. Yang menyenangkan itu ngeten, coba Ibu. Kalau ini kan pilihannya kan Rebu. Ya Rebu niku delala pas maghrib niku sing kalah niku karena hitungan cepat. Niku sudah mengucapkan selamat teman sing menang. Ini luar biasa deh. Karanganyar ini luar biasa. Kasih nomor, tapi kemudian yang kalah itu langsung menyatakan lewat Facebook. Dia menyatakan selamat Mas. Suratnya mari kita bersama-sama memajukan Karanganyar. Dan delala sing menang itu dibuatan Jumawa. Jawab juga langsung jawab saat itu juga. Matur nuwun Mas, kita bersama-sama membangun Karanganyar. Dan saya mohon maaf barangkali kemarin dalam kampanye ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi tanda semakin majunya Karanganyar. Baik, hadirin yang mulia oleh Allah, sekali lagi awake dhewe kedah mantep, kedah punya pikiran sepenuhnya bahwa kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah, kerajaan itu milik Allah, dan hanya orang-orang tertentu yang diberi oleh Allah. Oleh karenanya sekali lagi kalau mau niki, tapi akhir-akhir niki dua ayat niki niku saat ini disampaikan untuk dipakai untuk ngilangi utang. Karena memang dulu ada seorang sahabat namanya Mu'az. Mu'az niku wonge gowanen. Wonge pinter dalam. Tapi beliau pernah satu saat itu agak kesulitan ekonomi, matur kanjeng Nabi diparingi dua ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' ila akhirih. Sampai ke tulijul lail dan seterusnya itu yang dibaca. Dan sekali lagi niki dibawas menawi menjelang sare. Ini bagi orang-orang yang agak masalah dengan ekonomi. Cuma Bapak Ibu, saya selalu matur di mana-mana. Awake dhewe niki nek ibadah, terutama ingkang sampun ngapunten, ingkang sampun di atas 50-an lebih. Nek saged ya ampun menuju sesuatu yang kira-kira duniawi banget gitu. Misalnya aku tak sholat duha, rezekiku ben lancar. Ya angsal, cuman jadi pun boten ngoten. Karena
sekelas seumur awake dhewe iki sing ngapunten ingkang di atas 50. Niku nggih pun boten wayah, pun mikir sing liya. Sekali lagi ketika kita beribadah benar-benar karena mengabdi kepada Allah Subhanahu. Dan kita percaya sepenuhnya bahwa Allah akan memberi sesuatu. Ini yang penting. Jadi nggak usah sergap tetapi karena ada masalah. Kita ini tidak ada masalah ya tetap harus sergap. Kalau ingin dalam formatur bahwa ketika kita dalam kondisi longgar mendekat kepada Allah, maka ketika kita kesulitan maka akan gampang sekali Allah mendekati kita. Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ila menawi maos Quran termasuk maos makian dan seterusnya. Niku nggih maos terus maos diajak maos, tapi boten perlu kemudian berharap terlalu berfokus kepada permintaan. Fokus kepada rezeki dan seterusnya. Meskipun sekali lagi boleh termasuk yang digandikaken kanjeng Nabi terhadap muas. Itu salah satu cara untuk supaya kita terhindar dari terlilit utang terutama. Akhir-akhir ini banyak dibahas itu. Tetapi dulu dua ayat ini adalah bagian dari wirid ba'da salat maktubah. Saat ini pun boten batek kata sing maos. Karena saat ini kalau ngimami kemudian wirid rotok dawa niku mesti diprotes. Makanya pun dia paling istighfar kemudian Fatihah kemudian ayat kursi dan langsung subhanallah. Karena kalau itu dibaca katanya kepanjangan. Saat ini tiang itu sibuk-sibuk. Dari atas nama kesibukan kadang-kadang boten sempat wirid rotok dawa. Padahal kan sampai bekerja di masjid di wiridnya rotok dawa dan wiridnya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya matur yang di atas 50 bukan berarti sing nom-nom ora, sing nom-nom ya iya, tetapi tidak perlu terlalu banyak, Yang penting nek jenom ya nyambut gawe sing mumpang untuk nanti dipakai untuk hal yang baik. Baik, hadirin, saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Niki ketika Allah dumateng Nabi. Kul katakanlah oleh Muhammad. Allahumma malikal mulki. Allahumma wahai Allah. Ya Allah, wahai Allah. Malikal mulki, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Jadi sedaya kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah sebetulnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya kanjeng Nabi kita ngendika tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Dan yang dikehendaki itu kalangannya saat ini di Marober. Dan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpilih belum tentu menjadi orang yang selalu baik. Makanya kita kalau ini delalah ditenang satu minggu yang lalu, hari Ahad yang lalu, MUI Karanganyar itu diaturi oleh Pak Robert terpilih ke rumahnya. Beliau alasannya gini, kalau saya sowan satu-satu kok kesuwen, maka mohon untuk rawuh ke rumah. Saya termasuk di dalamnya dan beliau mengatakan yang saya garis bawahi, yang saya senang dan mudah-mudahan ini terwujud. Saya ini bupati terpilih, bupatinya orang Karanganyar, bukan bupatinya yang memilih saya. Bukan apalagi bukan bupatinya partai, bukan. Niki saya garis bawahi tenan dan saya minta seperti itu. Kemudian saya matur kepada yang rawuh bahwa kalau Pak Bupatinya sudah mengatakan begitu, maka ketika dia baik kita apresiasi, ketika jelek ya kita kritik dengan kritik yang benar, karena MUI kan harus sopan dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini tanda baiknya Karanganyar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan itu siapapun, sekali lagi siapapun, itu terserah. Watanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki.
Jadi Allah niku menawi sampun sampun menghendaki untuk dicabut kekuasaannya, ya akan dicabut. Mila kula sering matur dalam sebuah ungkapan yang ungkapan itu berbunyi begini. Setiap era, setiap zaman itu ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Jadi kalau rumiyin Orde Baru itu Pak Harto 32 tahun, itu memang eranya beliau, zamannya beliau. Jadi setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Jadi tidak selamanya. Bila kata-kata ini, Qulillahumma malikal mulki ini benar-benar dipegangi oleh siapapun, termasuk oleh para penguasa, termasuk oleh siapapun, sekali lagi oleh siapapun. Kita memegangi ini bahwa Allah akan memberikan sesuatu kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut dari orang yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku dengan jalan apapun Allah memuliakan seseorang akan dimuliakan. Meskipun rata-rata tiyang niku kadang-kadang ukuran mulya niku donya. Bapak Ibu, saya perlu matur, kita selaku seorang muslim memandang orang niku mestinya dari akhlaknya dan dari ilmunya, bukan dari hartanya. Meskipun sekali lagi rata-rata awal ini secara naluri, secara kebiasaan, nek ketapan wong sugih niku ki sibuk nyuguhi sing apik-apik. Nggih ngoten nggih kata. Tetapi nek sing rawuh niku tiyang boten duwe, meskipun dia orang pinter, akhlaknya sae, nggih kadang-kadang awake dhewe santai-santai mawon. Niki sing boten leres saja nih. Kita itu menghargai orang karena akhlaknya dan karena ilmunya. Mestinya begitu, mestinya. Tetapi sekali lagi kadang-kadang ya karena pribadi sampun naluri napa-napa ya, sampun umume ngoten niku barangkali. Wadudillu man tasya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada orang yang mau dimuliakan, tetapi juga wadudillu man tasya. Engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Hadirin, seorang pimpinan itu tidak mesti akhirnya itu baik. Jadi kadang-kadang bahkan di tengah kepemimpinannya dicekel KPK di kanan. Itu namanya dihinakan oleh Allah. Dan itu merupakan hasil dari kerjanya dia. Dan waktu dzillu man tasya di sini sekali lagi orang yang dihinakan oleh Allah itu tentu adalah orang-orang yang memang hina. Perbuatannya hina, meskipun gak ada orang tahu, tetapi perbuatannya memang kurang baik sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Wonten tafsir yang kula betul ini termasuk wasyar. Jadi seluruh kebaikan dan seluruh kejelekan itu di tangan Allah. Artinya Allah akan memberikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ya dari Allah, meminta kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu ayat dewe niku bandina muni ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk kepadaku ya Allah jalan yang lurus. Padahal kita sudah mendapatkan hidayah Islam. Tetapi kita selalu minta. Yang kadang-kadang menjadi pertanyaan orang-orang yang seneng aneh-aneh itu takut. Iya karena butuh, iya karena stain itu firman Allah atau bukan? Bapak Ibu menawi panjenengan ditakoni, iya karena butuh, iya karena stain niku firman Allah apa jelas? Firman Allah apa jelas? Firman Allah. Tetapi kenapa Allah mengatakan iya karena butuh, iya karena stain? Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Masa Allah mendigawan? Makanya Fatihah itu sebetulnya adalah kulu atau kul kalau untuk Nabi. Katakanlah oleh kalian semua iya karena butuh. Jadi itu firman Allah yang telah diberikan kepada manusia supaya manusia bilang begitu. Termasuk engkau menonton ayat ini. Tetapi menonton ayat ini kan ada awalnya ada kul. Qulillahumma. Jadi ini kalau ini jelas. Tetapi kalau Fatihah itu kan betul-betul tidak ada kulnya. Tetapi itu adalah firman Allah yang sudah diberikan kepada Rasulullah
diberikan kepada kita semua agar kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kenapa Nabi maca Quran itu kudu rada ngerti. Paling tidak tahu maksudnya, tahu arahnya. Karena rumiyin itu dan itu sudah terjadi pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah itu nanti ditakoni seseorang Arabi, seorang Badui, orang Arab desa. Beliau orang ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, kanjeng apa para rasul saja itu tidak direken kalau Allah, diacuhkan oleh Allah. Napa mari kula, Pak? Untuk apa saya ibadah?" katanya begitu. Loh kok iso bilang begitu? Ya, karena Allah mengatakan innallaha bari'um minal musyrikina. Dia orang ini membaca wa rasulillah. Jadi dibaca wa rasulillah. Sesungguhnya Allah itu napa bari'un niku mboten ngreken, mboten memperhatikan, mboten supaya ora diperhatikan. Minal musyrikina kepada orang-orang musyrik, dan dia membacanya wa rasulillah dan rasulnya Allah. Jadi rasul pun tidak direken oleh Allah. Niki karena sehingga Ali niki kemudian berpikir, wah ini carane wong akeh sing salah paham nih. Padahal wau atofnya itu kepada Allah, kepada innallaha, kepada Allah. Sehingga sebetulnya bacaannya adalah innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulullah. Allah itu tidak ngereken wong musyrik, orang mengacuhkan orang-orang musyrik. Demikian pula Rasulullah SAW juga mengacuhkan mereka. Itu sebetulnya seperti itu. Tetapi karena salah baca itu menjadi masalah. Maka pun maca Quran itu memang hati-hati. Secara harokat masalah. Termasuk yang sering kula aturaken masalah nikah. Masalah nikah itu kadang-kadang ada orang yang salah paham. Wala tangkihu maka janganlah kalian menikahkan, wala tangkihu, janganlah kamu menikah kepada orang-orang musyrik laki-laki. Padahal itu kudune wala tungkihu, jangan kalian menikahkan. Janganlah kalian menikahkan anak-anakmu kepada anak-anak putrimu kepada orang musyrik laki-laki. Tetapi kalau dibaca walatung itu janganlah kalian menikah. Kalau jangan menikah ya mesti aja mau seorang menikah kalau orang. Ini kadang-kadang masalah gitu. Makanya hati-hati betul membaca Quran. Karena memang di konten itulah termasuk Bapak Ibu menawi kita maos Quran ada saktanya ya harus disaktakan. Jangan sampai bablas itu. Jangan sampai bablas. Termasuk di surat Kahfi ayat pertama itu kan ada sakta. Niku nggih kudu disaktakan tapi kata sing boten. Kata sing bablas napa kata sing diwakafke? Niki perlu diketahui oleh kita. Kenapa ada sakta di Quran? Niki ngeten. Misalnya wonten Quran surat Yasin ayat 52. Napa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Qalu orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu, mereka akan mengatakan, celakalah kami. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kuburan? Dia mengatakan begitu. Dan itu enten saktanya. Yang boten enten saktanya dibaca terus, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Dan ini makanya malah rancu kalau tidak ada sakta. Mereka mengatakan celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Kalau diteruskan hadza min ma wa'ada rahman. Ini adalah merupakan janji yang maha rahman yaitu Allah. Tetapi yang mengatakan hadza ma wa'ada rahman ini malaikat. Malaikat menjawab mereka. Mereka yang mengatakan siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Maka kemudian ada saktanya, kemudian
malaikat mengatakan hada ma wa'ada dan seterusnya. Itu yang mesti diketahui. Milo Bapak Ibu belajar membaca Quran itu kalau ada sakta betul-betul harus disaktakan. Termasuk ketika ada makof lazim, makof yang mem itu. Niku kedah madeg, niku harus, tidak bisa tidak. Karena nanti kalau juga dibablaskan akan menjadi masalah di banyak panjenengan pensani lah di Quran kalau ada meme-nya kemudian baca terjemahannya kalau panjenengan terus ya masalah. Milo ini penting hati-hati termasuk sakta. Jadi supaya kita mengerti bahwa itu tidak sambung, tetapi ada jedahnya bahwa hada ma wa'ada rahman itu adalah ucapan dari para ulama. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-fadlul matbiyadikal khair. Kemudian Allah mengatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Ini juga diperintahkan oleh Allah kepada nabi kita, kepada kita agar kita mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin biadikal khair tadi, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, termasuk segala kejelekan. Dari segala keburukan pun dari Allah, atas izin Allah. Atas izin Allah, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Makanya kita mesti memilih yang baik. Dan itu kita sadarkan kepada Allah. Ketika kita bisa baik, maka itu adalah sepenuhnya adalah pertolongan Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya sebelum lupa saya juga mengatakan ketika Allah berbicara tentang kemahesaan Allah, banyak di ayat-ayat tertentu itu disambung dengan birrul walidain, dengan kita berbakti kepada orang. Saya selalu matur di mana-mana, sebaik apapun kita, misalnya ada seseorang keluarga itu putranya banyak, ada 5. Dia itu tahajudnya tenanan, sholat sholat sunnahnya buahnya, baca Quran, dia hafal Quran, anak-anaknya hafal Quran semua. Itu kan sudah sangat baik dan itu sangat luar biasa. Tetapi kebaikannya akan terhalang kalau sampai dia dengan orang tuanya tidak baik. Sekali lagi akan terhalang oleh ketidakbaikannya kepada orang. Meskipun dia sangat baik, tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, bahkan puasa Daud dan seterusnya, itu dilakukan dengan sepenuhnya ikhlas karena Allah, tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan orang tuanya, akan menjadi masalah. Milo, kalau sering pesan kepada siapapun, kita ini adalah putra dari orang tua kita masing-masing, cucu dari mbah-mbah kita masing-masing. Maka jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sering ngendika terkait dengan kemahaesaan Allah itu terkait dengan birrul walidain. Dan Allah menggunakan kata bir itu karena memang kepada orang tua itu lebih dari baik, tetapi harus mengabdi, harus total kepada orang tua itu. Berbakti, bukan hanya sekedar baik. Milo, tapi saya ngomong ini sejak kecil ditinggal bapak ibu pun jadi lembaga. Tetapi paling tidak bapak ibu, terutama yang masih punya bapak ibu, itu mesti memperhatikan. Dan ketika kita misalnya terlanjur tidak baik kepada orang tua, tidak terlalu baik kepada orang tua, kemudian orang tua telah tiada, maka salah satu caranya untuk menebus itu kita selalu mengirim doa selalu berdoa untuk orang tua kita, bahkan bersedekah untuk atas nama orang tua kita dan seterusnya. Itu adalah cara untuk bagi orang-orang yang sudah terlanjur tidak baik padahal orang tuanya sudah tidak. Ini perlu saya sampaikan karena sekali lagi itu menjadi penghalang. Meskipun kita sangat baik, kalau kita tidak baik kepada orang tua kita, maka akan terhalang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan satu ayat lagi. Yang satu ayat ini sekali lagi dua ayat ini menjadi sekarang ini sering dibahas di YouTube adalah
cara gampang untuk menyelesaikan utang. Ini kedua ayat ini. Cuman saya selalu juga matur kepada siapapun menawi wajah ini ya apa aku wajah tok. Kita tetap usaha untuk utang kalau orang usaha. Kita tetap usaha untuk bagaimana berhasil, dan dengan membaca ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apalagi mau menghayati. Tadi matu izzu man tasya wa tudillu man tasya itu yang menjadi perhatian kita. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah, selanjutnya tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Tulijul itu artinya memasukkan. Tulijul lail itu filu tegese memasukkan tulijul lail fil nahar. Engkau masukkan malam kepada siang. Ini bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan. Engkau masukkan malam kepada siang. Hadirin, saya lanjutkan dulu. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang kepada malam. Bapak Ibu, kalau di tempat kita ini siang dan malamnya agak separuh-separuh. Di tempat tertentu itu kadang-kadang siangnya lama, kadang-kadang malamnya lama. Makanya biasanya kalau puasa, aku kalau puasa kita ini kan cuma sebentar. Paling jam berapa ya? Kalau sekarang barangkali jam 4 sampai setengah 6 atau jam 6 kurang. Gak ada sekitar separuh-separuh lah. Tetapi di bagian daerah dataran Eropa, termasuk Rusia dan Turki, ada puasa niku 19 jam. Puasa niku 19 jam. Bagi orang-orang tertentu ya berat. Tetapi karena kondisi alamnya seperti itu ya Allah mengukur, ya mesti kuat. Tetapi hadirin, Allah mengatakan ini tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail, ini artinya Allah memasukkan malam kepada siang, siang pada malam. Artinya kadang-kadang Allah memanjangkan malamnya, kadang memanjangkan siang. Termasuk di tempat kita ini kadang-kadang kan berubah. Subuh niku saat ini kan masih jam 4 kurang. Tetapi kadang-kadang subuh kan jam 4 setengah 5 dan seterusnya. Itu ya seperti itulah. Termasuk poso niki bijak. Ngapunten sekalian, saya kemarin sudah matur kata seperti itu. Posone bareng, tapi bodone ketoke boten bareng beda. Ketoke lho. Melihat posisi rembulan itu kadosipun benjang ini bodone boten bareng. Tetapi saya ingin pesan kepada kita semua, bodoh orang bareng itu orang masalah, silahkan. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Muawiyah menjadi khalifah. Itu sudah pernah terjadi. Artinya ya biasa-biasa saja. Maka yang penting sekali lagi kita ini cuman begini Bapak Ibu. Benjang itu enten sing poso 29, enten sing poso 30. Delalah kanjeng Nabi niku sepanjang hidup beliau, sepanjang setelah disyariatkannya puasa Ramadan, beliau ini puasa Ramadan 30 hari itu banyak cuma sekali, kebanyakan 29. Dan ini kadang-kadang digodalin tiang-tiang sing senengane golek sing ringkes. Mas, aku biasanya melu pemerintah, tapi ini kok ketoke aku melu sing liyane wae. Jadi yang penting kan Nabi wae poso akeh sama likur. Bahkan hanya sekali beliau juga malah melu sing sama likur. Niki hadirin saya perlu matur nggih, kalau kita memilih ikut pemerintah ya ikut pemerintah, kalau ikut Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. Dan benjang niku sing beda nih, sing beda Muhammadiyah. Kemungkinan nih, saya itu kemungkinan. Tapi nggak ada masalah sekali lagi, nggak ada masalah karena mereka juga punya dalil. Yang penting ya harus matang, jangan separuh-separuh, jangan separuh-separuh. Apalagi kalau yang sering saya sampaikan, apalagi kalau sama-sama 29. Sama-sama 29 panjenengan misalnya milih aku poso melu sing keri, foto melu sing dhisik, iku mangke kalau sama-sama 29, posone panjenengan aku 28. Mboten enten poso 28. Poso niku nek mboten 29 30 dan pinjang niku kali lagi ada yang 30, ada yang 29 dan silahkan memilih yang mana, tetapi ada sebuah klausul dalam apa jenenge
usul fikih bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah, ketetapan hakim itu menjadi penyebab untuk sedikitnya khilafnya. Jadi kalau nyebut nanti matur bahwa dulu zaman Orde Baru itu kan seakan-akan boten enten perbedaan. Jadi poso mesti bareng, foto mesti bareng, ya boten jadi. Cuman rumiyin itu sing beda karo pemerintah boten nang nyiarke, boten nang memblow up. Tapi saat ini kan boten karena zamannya zaman teknologi, media sosial luar biasa, maka dia terbuka. Cuman jangan sampai dikira bahwa dulu itu gak pernah beda. Dulu ya sering beda. Kalau beberapa kali kan kenali poso kan mesti ten pondok. Enten sing dia beda banget. Dan kerapian itu enten yang sudah memulai hari ini misalnya. Kerapian milih sing benjang mulai poso. Dia ini malah tasnya kerokan. Itu dia biasa. Artinya dari dulu sudah beda. Dan itu tidak ada masalah. Yang penting sekali lagi kita mantep yang kita pilih. Dan itu mestinya kalau orang berpegang pada usul fikih yang ada, maka dia akan memegangi apa yang menjadi keputusan pemerintah. Terperiki kata sebut dia sepakat seperti itu. Baik, hadirin yang punya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Niki kadang-kadang di masalah yang ahli biologi. Yang ahli biologi ini mengatakan bahwa semua yang hidup itu mesti keluar dari yang hidup. Itu silakan memaknai mati niku misalnya tukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu misalnya sebagai contohnya di banyak tafsir itu sebagai contohnya adalah ayam itu kan saking dok itu dianggap belum hidup gitu. Karena saya betul ketemu. Tetapi menurut ahli biologis ayam dok itu ya sudah ada kehidupan katanya. Karena ada sel-selnya, ada macam-macam, ada mikrobanya dan seterusnya. Yang dimana kalau dok itu ayam orang tahu kawin, orang tahu sing lanang kok ngedok terus. Itu doknya ora iso netes. Makanya ada kehidupan kan. Tetapi lepas dari itu masalah tafsir. Sekali lagi Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Yang kita saja lah. Kita ini dulu tidak ada menjadi ada. Itu dari yang dari sperma dan ovum. Kalau menurut orang ahli biologi ya sperma itu hidup, ovum itu ya hidup, ada kehidupan. Maka ya seperti itu. Tetapi yang jelas Allah mengatakan Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau ini ya jelas. Jadi yang mati itu dari yang hidup-hidup ya jelas. Kadang-kadang yang mati dari mati juga, tetapi kadang-kadang atau semuanya yang hidup itu akan pasti mati. Cuma begini Bapak, saya perlu matur. Kita ini orang Islam kan diajak diberi pengertian tentang roh. Roh kita ketika jasad kita dinyatakan mati, roh kita itu tidak mati. Jadi roh kita itu belum mati. Matinya itu nanti kalau semua mati. Yang malaikat mati, semua roh mati itu pada saat ditiupnya sangkakala. Tetapi ketika jasad kita mati, itu roh itu belum mati. Roh itu tidak dimatikan. Bahkan roh kita kalau kita mati nanti, roh kita itu bisa melihat jasadnya. Jadi dilakoni apapun itu kelihatan. Dan itu makanya orang itu kalau meninggal, kalau masih di rumah kan namanya mayit. Namanya kalau orang Jawa namanya jenat atau suwargi. Ada mayit lah, ada mayit. Tetapi begitu dimasukkan kuburan, itu nanti hidup lagi. Karena memang rohnya tidak mati, rohnya masih hidup. Jadi makanya kalau ada orang misalnya ada orang meninggal, kemudian mau disolatkan, ada yang mau menyolatkan kok belum pada posisinya. Mesti tanyanya
mayiten di. Boten si fulan di, boten Pak anu putih, boten tetapi mayiten kita mau sholat dan seterusnya. Tetapi begitu masuk kuburan maka akan dipanggil namanya. Ini kuburan sopo. Boten mungkin ada orang menjawab ini kuburan mayit, tapi kuburan si fulan. Karena memang sudah hidup lagi. Jadi hadirin, saya perlu matur ini kenapa? Karena sekali lagi roh itu kadang-kadang sok-sok menjadi masalah dengan dengan keyakinan kita, dengan akidah. Termasuk apunten saya ingkang sering siiran, yang dimana siiran ini sebetulnya dimaksudkan supaya kita memperhatikan orang tua kita, memperhatikan mbah-mbah kita dan seterusnya. Itu sampai-sampai ada syair yang mengatakan saben malam Jumat ahli kubur boleh bilang. Gitu lah, itu kata. Niki sebetulnya nasihat orang-orang dulu supaya kita ingat kepada orang tua kita. Tetapi sesungguhnya lah roh niku boten mungkin keluyuran. Niki saya itu boten guyon. Jadi di alam barzakh roh itu kalau yang baik mendapat nikmat, yang jelek ya mendapat siksa. Dan dua-duanya tidak mungkin kemudian keluyuran. Keluyuran misalnya pas disiksa kemudian minta izin kepada malaikat ngapunten sebentar ini karena malam Jumat kalau tak boleh ten omah. Nggih boten. Boten enten. Kita tetap disiksa. Meskipun orang-orang tertentu, para aulia, para rasul, para nabi niku memang rohnya kadang-kadang keluar. Kalau itu memang agak istimewa, tetapi pada orang umum itu tidak. Yang mendapat nikmat kubur ya dia menikmati nikmatnya. Tetapi sementara orang-orang yang jelek tentu tidak ada kesempatan untuk keluar, apalagi pulang ke rumah. Sing kula sering takon kali sing senengane syairan ngoten niku. Lah nek omahe kontrak anjur mulih nang. Padahal anak-anak wis pindah. Atau tidak saudaraan tetapi omahe anak wis pindah. Ya kan ribet gitu. Artinya hadirin, saya betul menyalahkan syair itu gitu. Tetapi karena syair itu baik dalam arti untuk menasihati supaya orang anak-anak itu ingat kepada orang tua. Tetapi tidak lalu kemudian seperti itu. Tidak cuman Bapak Ibu, roh itu ketika masih di awal dikuburkan, dimakamkan, itu ya memang butuh doa dari kita. Makanya para sahabat dulu ketika meninggal mesti pesan kepada anaknya supaya dibacakan ini karena memang itu adalah merupakan sesuatu yang meringankan, terutama tiang-tiang ingkang awal-awal pindah alam itu bingung, terutama yang tidak banyak bekal itu akan bingung. Bila sering saya matur Bapak Ibu, nek saged setiap hari jangan lupakan baca surat Al-Mulk. Itu nanti akan menjadi teman kita di kuburan kita insya Allah. Oleh karenanya kita mesti mempersiapkan diri untuk semuanya itu agar kita punya teman nanti di kuburan. Karena di kuburan itu sempit bagi yang disempitkan, tetapi akan longgar bagi yang dilonggarkan. Baik hadirin, saya teruskan. Waktu khujul ma'idah minal khair fatarzuqu man tasya. Ini yang kemudian menjadi pegangan. Fatarzuqu man tasya. Engkau beri rezeki kepada orang yang engkau kehendaki ya. Ini yang kemudian kadang-kadang kita yang kepingin lepas dari utang. Dua ayat yang panjang tadi. Qulillahumma malikal mulki sampai niki wau. Niku sing dimaknani tenanan, dirasake tenanan niku watarzuqu man tasya. Engkau beri rezeki kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi sing ngarep-ngarep boten dieling-eling. Boten direnungkan. Sing direnungkan kamu niki watarzuqu man tasya. Engkau beri rezeki kepada orang yang kau kehendaki. Niki ditekankan di situ. Kisami kali tiang-tiang lah. Tiang-tiang menawi terjamaah enten doa penutup majelis. Niku kadang-kadang amine nggih rada boten tenanan. Tetapi begitu sampai Rabbana atina fid dunya hasanah amine banter.
Karena apa? Karena di samping tahu artinya juga kadang-kadang iki wis meh terakhir. Donga sing paling akhir ya iki Rabbana atina iki. Makane amine dibater iki. Sing lah sama yang hadirin, saya ingin matur bahwa kita ini ketika melafadzkan sesuatu termasuk berdoa, dalam hal ini qulillahumma malikal mulk ini, dua ayat ini, ketika membaca ya direnungkan maknanya. Termasuk juga ya jangan hanya yang belakang saja. Watarzuqu man tasya' mboten niku, tapi sedoyo. Meskipun ya karena panjenengan atau kita yang sedang mencari penyelesaian terhadap kesulitan rezeki, maka ini ditekankan dalam hati juga tidak ada masalah juga. Watarzuqu man tasya', engkau beri rezeki kepada orang yang engkau kehendaki. Yang menarik adalah bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Jadi Allah itu menawi saben hari ini niku bisa kersane Allah. Wadah ya, mungkin mau. Cuma lagi-lagi hadirin, ya awake dhewe tetap berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Berikhtiar itu wajib. Termasuk kalau ini kalau menyampaikan ayat ini terkait dengan pilkada itu. Boten perlu kampanye, Pak. Wis ditentukan oleh Allah. Bukan ngoten, ikhtiar itu berpahala. Jadi kalau wingi panjenengan dukung sinten mawon, kemudian panjenengan ikhtiar untuk memenangkan yang panjenengan jago. Kalau itu benar-benar ikhtiar karena Allah, maka ada sesuatu dari Allah. Itu pasti. Meskipun kalah. Yang menang juga begitu. Kalau dia ikhtiar karena Allah, ya dapat sesuatu. Karena memang kadang-kadang pilihan itu sama-sama baik. Sama-sama baik itu ya berarti ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Termasuk yang sering saya ceritakan dulu zaman sepeninggal Rasulullah SAW, ya ada pendukungnya Ali, ada pendukungnya Umar, ada pendukungnya Abu Bakar, ada pendukungnya Utsman dan seterusnya. Mereka masing-masing menghendaki yang menggantikan Rasulullah ya yang didukung. Tetapi yang lebih banyak dari keempat orang ini semuanya menuju ke Abu Bakar dan seterusnya. Itu adalah merupakan sesuatu yang sesuai dengan kondisi pada saat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada waktu saya sedikit melanjutkan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Niki perintah juga. Janganlah kalian mengambil orang-orang kafir. Jadi janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai pimpinan. Niki mboten angsal. Nah niki pertanyaannya adalah, karena saya punya santri niku salah satunya atau salah duanya dari NTT. NTT niku mesti gubernurnya, bupatinya nggih mesti tiang boten Islam. Lalu gimana Pak? Kalau saya milih di sana ini gimana? Padahal semuanya kafir. Hadirin, kalau kita minoritas, tentu yang kita pilih adalah orang yang paling tidak memusuhi Islam. Meskipun sama-sama kafir, sama-sama tidak Islam, ya kita pilih yang paling aman untuk Islam. Seperti itu. Jadi kalau di tempat kita, tentu karena mayoritas Islam, ya kita memilih Islam dan ini kita pegang. La yattakhidul mu'minina kafirina awliya. Jangan sampai orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai pimpinan. Itu ini baku, tidak bisa tidak. Kecuali kalau memang kalau misalnya ada pertanyaan juga. Sing Islam ponge fasik. Sing kafir calon ada 2 calon. Sing kafir itu mau apik. Niki ngeten Bapak. Tetap kemungkinannya keislamannya itu menjadi pilihan. Kalau bahkan seandainya ada sama-sama mukmin tapi sama-sama juga fasik, ya kita pilih yang paling tidak fasik dan seterusnya. Itu pilihan dan ini mesti menjadi pegangan kita. Jangan sampai kita orang Islam termasuk orang yang gampang dituku. Dia itu kadang-kadang wis milih iki goro-goro abang siji wae pindah. Niki masalah bagi orang Islam.
Milo saestu kita mesti hati-hati. Dan apalagi alhamdulillah ini ada yang usul, bahkan yang usul adalah Prabowo, bahwa nanti pilihan itu nggak langsung pilihan DPR atau MPR, karena memang ini lebih ringan. Pilihan yang tinggi Bapak Ibu, panjenengan perso, tak ikut padang, baik calonnya maupun negara itu sendiri menyiapkan segala sesuatunya itu sangat besar. Padang, Milo balik kayak dhisik nggih. Kula niki termasuk wong tuwa, sehingga bayangke dhisik-dhisik niku ketoke nggih enak. Karena memang kita ini kan kekuasaan itu kan dia diwakilkan, dimusyawarahkan oleh MPR dan seterusnya. Itu soal lain, tetapi yang jelas hadirin, yang jelas kita mesti ketika kita memilih zikir tertentu, wirid tertentu, termasuk memilih ini tadi dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan kita dalam ekonomi, silahkan. Cuman sekali lagi jangan sampai kita tidak memperhatikan usaha atau ikhtiar, karena ikhtiar itu kewajiban. Meskipun watarzuqu man tasya, kau beri rezeki kepada orang yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena Allah kalau sudah memberi itu kadang-kadang Masya Allah cepat, bahkan kadang-kadang ada yang sangat cepat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, dan itu sangat kersane Allah. Itu semua tergantung Allah. Man tasya, orang yang kau kehendaki, tasya yang kau kehendaki. Artinya ya Allah memilih siapa yang dipilih itu terserah Allah. Dan kita semua hadirin, terakhir saya ingin sampaikan, karena kita ini orang mukmin, tentu mengimani qada dan qadar. Makanya ketika kita diciptakan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sempit ekonominya, kadang-kadang sempit sesuatunya, termasuk kadang-kadang kita diberi cobaan yang berat, maka semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin, paling akhir saya ingin sampaikan dua ayat yang kalau sampai ini, kalau dibaca secara istiqomah setiap menjelang tidur, itu akan sangat baik. Ada dan atau tidak ada kesulitan yang kita hadapi, kalau ini kita baca dan dengan diresapi, insya Allah sangat baik. Termasuk yang biasa wirid agak panjang dengan ini, kalau termasuk menawi wiridan piyambak mesti masih masukkan ini, karena memang ini kebiasaan sejak kecil yang diajarkan oleh guru, yang diajarkan oleh bapak ibu saya, sehingga saya hafal betul, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang saya kira saya ingin ajakkan kepada kita semua, kalau bisa dibaca minimal menjelang tidur kita. Selain yang lain, selain bacaan-bacaan yang lain, kita baca dua ayat dari surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang baik, mudah-mudahan semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita semua dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal, hingga kita dan mereka semua termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diarahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Allah hadihi niyah wa kulli salihah al-barakah. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya setuju dengan atas segala kekurangan. Bila kami warahmatullahi wabarakatuh.